Hey kid, don't ever let them get inside your head. Bos Ducati tak menyangka, Marc Marquez mampu dominasi MotoGP Buriram dan raih double podium MotoGP seri perdana yang berlangsung di sirkuit Chang International, Buriram, menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez. Tidak hanya sekadar menang, Marquez menunjukkan dominasinya dengan menguasai jalannya balapan dari awal hingga akhir. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pemenang sprint race dan balapan utama, membuatnya meraih double podium dalam debutnya bersama Ducati. Keberhasilan Marquez ini membuat bos Ducati Claudio Domenicali terkejut sekaligus bangga. Tidak ada yang menyangka bahwa pembalap yang baru bergabung dengan tim bisa langsung tampil begitu dominan, terutama mengingat semua pembalap Ducati menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama. Desmos edisi GP24. Namun, Marquez membuktikan bahwa pengalamannya serta kemampuannya dalam beradaptasi menjadi kunci utama kesuksesannya di seri Buriram. Marc Marquez memulai balapan dari posisi terdepan setelah mencatat waktu terbaik di sesi kualifikasi. Ketika lampu start padam, ia langsung melesat ke depan dan memimpin balapan. Namun, tantangan langsung menghadangnya saat memasuki beberapa tikungan awal. Di laps 20, Marquez mengalami sedikit kendala teknis yang menyebabkan kecepatannya menurun. Hal ini dimanfaatkan oleh adiknya, Alex Marquez, yang langsung menyalip dan mengambil alih posisi pertama. Situasi ini tentu membuat para penggemar semakin tegang, karena kedua bersaudara ini harus bertarung ketat untuk memperebutkan kemenangan. Alih-alih panik atau melakukan kesalahan, Marquez tetap tenang. Ia memahami bahwa balapan masih panjang dan memiliki cukup waktu untuk kembali merebut posisi terdepan. Sejak pertengahan balapan, duel antara Marc dan Alex Marquez menjadi sorotan utama. Keduanya sama-sama mengendarai Ducati, yang berarti mereka memiliki kecepatan dan kemampuan motor yang hampir setara. Marc terus menekan Alex, mencari celah untuk menyalip. Namun, adiknya yang tampil sangat kuat tidak memberikan kesempatan mudah. Setiap kali Marc mencoba mendekat, Alex mampu bertahan dengan baik, membuat balapan semakin menegangkan. Strategi Marquez terlihat sangat matang. Ia tidak gegabah dalam melakukan manuver berisiko, melainkan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Menjelang 2 laps terakhir, Marc Marquez mulai meningkatkan tekanannya. Ia memahami bahwa waktu untuk menyalip semakin sedikit, dan jika ingin menang, ia harus mengambil risiko. Di tikungan ke-12 pada laps terakhir, Marquez akhirnya melihat celah yang ia tunggu-tunggu. Dengan perhitungan yang sangat presisi, ia melakukan overtaking yang luar biasa terhadap Alex. Manuver ini menunjukkan kombinasi keberanian, pengalaman, dan keahlian teknik yang luar biasa dari seorang Marquez. Begitu berhasil menyalip, Marc tidak memberikan kesempatan bagi Alex untuk membalas. Ia langsung meningkatkan kecepatan dan memperlebar jarak, memastikan bahwa dirinya akan menjadi pemenang di Buriram. Kemenangan ini tidak hanya membuat Marquez bangga, tetapi juga mengejutkan seluruh tim Ducati. Bos Ducati Claudio Domenicali tidak menyangka bahwa Marquez bisa langsung mendominasi di seri pertamanya dan debutnya bersama tim pabrikan. Fakta bahwa semua pembalap Ducati menggunakan Desmos edisi GP24 membuat kemenangan Marquez semakin spesial. Ini membuktikan bahwa bukan hanya faktor motor yang menentukan kemenangan, tetapi juga kemampuan adaptasi dan kecerdasan insting seorang pembalap. Para pembalap Ducati lainnya, termasuk pembalap utama Francesco Bagnaia, belum mampu menunjukkan performa sekuat Marquez. Hal ini semakin mengukuhkan bahwa Marquez adalah ancaman besar di musim MotoGP 2025. Dengan kemenangan di sprint race dan balapan utama, Marc Marquez kini resmi memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025. Ini menjadi pertanda bahwa musim ini bisa menjadi salah satu musim terbaik dalam karirnya. Keberhasilannya di Buriram tentu akan menjadi modal besar untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Pertanyaannya sekarang, apakah Marquez akan terus mendominasi di balapan berikutnya? Ataukah para rivalnya akan menemukan cara untuk menghentikan laju impresifnya? Yang pasti, MotoGP 2025 semakin menarik dengan kehadiran Marc Marquez di Ducati. Para penggemar pun semakin antusias menantikan bagaimana perjalanan Marquez di seri-seri selanjutnya. Debut sempurna Marc Marquez bersama Ducati, Gigi Dall'Igna kagum dengan konsistensinya di MotoGP Thailand 2025. MotoGP 2025 dimulai dengan penuh kejutan, terutama dari penampilan sensasional Marc.
Marquez di seri perdana yang berlangsung di sirkuit Chang International, Buriram, Thailand. Dalam debut resminya bersama tim pabrikan Ducati, Marquez langsung menunjukkan kualitasnya dengan memenangi sprint race, membuktikan bahwa ia adalah salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan biasa, tetapi juga menjadi bukti bahwa Marquez mampu beradaptasi dengan sangat cepat terhadap motor barunya, Ducati Desmos edisi GP24. Hal ini membuat General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, merasa kagum dengan konsistensi serta performa luar biasa yang ditunjukkan oleh sang pembalap Spanyol. Sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Marc Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi ancaman besar bagi para rivalnya. Ia selalu berada di barisan terdepan dan membuktikan bahwa ia sudah memahami karakter Desmos edisi GP24 meskipun baru pertama kali mengendarainya di ajang balap resmi. Saat sprint race dimulai, Marquez yang memulai balapan dari posisi pertama langsung melesat sempurna. Reaksinya terhadap lampu start sangat cepat, membuatnya mampu mengambil alih jalannya balapan sejak tikungan pertama. Dengan gaya balap agresif tetapi tetap terkontrol, ia menjaga posisi terdepan tanpa memberikan celah sedikit pun bagi para pesaingnya untuk menyalip. Adiknya, Alex Marquez, yang juga tampil impresif bersama tim satelit Gresini Racing, mencoba mengejar di posisi kedua. Namun, Marc tetap menjaga ritme dan kecepatannya dengan sangat baik, sehingga membuat jarak dengan Alex semakin melebar seiring berjalannya balapan. Salah satu faktor utama yang membuat kemenangan Marc Marquez begitu mengesankan adalah kemampuannya dalam menjaga ritme balapan. Meskipun beberapa pembalap lain mencoba menekan di awal lomba, Marquez tidak terpengaruh dan tetap fokus menjaga kecepatan optimalnya. Memasuki pertengahan balapan, ia bahkan mampu meningkatkan keunggulannya. Dengan strategi yang matang, ia sukses membuat jarak yang cukup jauh dari Alex Marquez dan pembalap lainnya. Keunggulan ini semakin membuktikan bahwa Marquez tidak hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga mampu menjaga performanya secara konsisten hingga garis finish. Hingga akhir balapan, tidak ada satupun pembalap yang mampu menyaingi kecepatan Marquez. Dengan dominasi penuh, ia berhasil mempertahankan posisinya dan menjadi pemenang sprint race pertama di MotoGP 2025. Kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Marc Marquez, tetapi juga membuat tim Ducati semakin percaya diri menghadapi musim ini. Gigi Dall'Igna, sosok penting di balik kesuksesan Ducati, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap konsistensi Marquez sepanjang akhir pekan balapan. Menurut Dall'Igna, apa yang dilakukan Marquez sangat luar biasa mengingat semua pembalap Ducati menggunakan Desmos edisi GP24, tetapi hanya Marquez yang mampu langsung memaksimalkan potensinya sejak balapan pertama. Padahal, pembalap lain seperti Francesco Bagnaia sudah lebih dulu mengenal karakter motor ini sejak musim sebelumnya. Adaptasi cepat yang ditunjukkan Marquez menjadi salah satu faktor utama mengapa Ducati semakin yakin bahwa mereka memiliki peluang besar untuk kembali meraih gelar juara dunia di musim ini. Marquez tidak hanya membawa pengalaman dan mental juara, tetapi juga berhasil membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Setelah kemenangan di sprint race, perhatian kini tertuju pada balapan utama MotoGP Thailand. Banyak yang penasaran apakah Marc Marquez akan kembali mendominasi, atau apakah para rivalnya akan menemukan cara untuk menyaingi kecepatannya. Dengan performa yang ditunjukkan di Buriram, jelas bahwa Marquez sudah menemukan kecocokan dengan Ducati. Jika ia terus menunjukkan konsistensinya seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan menjadi ancaman besar bagi juara bertahan, Francesco Bagnaia, dalam perebutan gelar musim ini. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan dengan kehadiran Marc Marquez di Ducati, persaingan akan semakin seru dan penuh kejutan. Hasil sprint race MotoGP Thailand 2025, kecepatan Marc Marquez tak terbendung. Sirkuit Chang International, Buriram, Thailand, menjadi saksi dominasi Marc Marquez dalam sprint race MotoGP 2025 yang berlangsung pada siang tadi. Pembalap tim pabrikan Ducati ini tampil luar biasa sejak awal balapan dan tak tersentuh hingga garis finish. Balapan singkat sepanjang 13 laps ini berlangsung sengit, namun kecepatan dan konsistensi Marc Marquez membuatnya menjadi yang terbaik.
Dengan kemenangan ini, ia membuktikan bahwa adaptasinya dengan Ducati Desmos edisi GP24 berjalan dengan sangat baik, sekaligus mengirimkan sinyal kuat kepada para pesaingnya bahwa ia adalah kandidat serius dalam perebutan gelar musim ini. Marc Marquez memulai balapan dari pole position dan langsung melesat di depan sejak tikungan pertama. Start mulus ini menjadi modal penting bagi pembalap asal Spanyol itu untuk mengontrol jalannya balapan. Di belakangnya, Alex Marquez juga berhasil mempertahankan posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia berusaha keras untuk mengejar keduanya. Memasuki 3 laps awal, Marc mulai memperlebar jarak dengan para pesaingnya. Dengan ketepatan racing lane yang luar biasa dan pengereman yang presisi, ia mampu menjaga kecepatan optimal di setiap tikungan. Saat laps ketiga selesai, jarak antara Marc dan Alex sudah mencapai 0,665 detik. Di belakang dua Marquez, Bagnaia masih berjuang untuk mengejar, tetapi sulit mendekati Alex. Saat balapan memasuki putaran-putaran akhir, performa Marc Marquez semakin tak terkejar. Dengan 4 laps tersisa, ia sudah unggul 1,208 detik dari Alex Marquez yang masih bertahan di posisi kedua. Keunggulan ini menegaskan bahwa Marquez bukan hanya cepat dalam 1 lap, tetapi juga mampu menjaga ritme balapan dengan sangat baik. Alex Marquez tetap bertahan di posisi kedua meskipun mendapatkan tekanan dari para pembalap di belakangnya. Dengan strategi yang matang dan kontrol motor yang baik, ia tidak memberikan celah bagi pesaingnya untuk menyalip. Pada akhirnya, setelah 13 laps penuh aksi, Marc Marquez melintasi garis finish sebagai pemenang dengan catatan waktu 19 menit 35,005 detik. Kemenangan ini menjadi momen penting bagi Marc Marquez, yang baru saja bergabung dengan tim Ducati Lenovo. Sejak tes pramusim, banyak pihak yang penasaran apakah ia bisa beradaptasi dengan motor Ducati. Namun, hasil sprint race ini membuktikan bahwa Marquez masih memiliki kemampuan luar biasa untuk tampil dominan. Sementara itu, hasil sprint race ini menjadi pukulan bagi Francesco Bagnaia. Sebagai pembalap utama, ia seharusnya bisa bersaing di barisan depan, tetapi kali ini ia tampak kesulitan untuk menemukan kecepatan yang dibutuhkan. Hasil ini bisa menjadi peringatan bagi Bagnaia bahwa persaingan internal di Ducati kini semakin ketat. Dengan Marc Marquez yang langsung tampil kompetitif sejak awal musim, Bagnaia harus segera menemukan solusi agar tidak tertinggal. Jika tidak, posisi sebagai pembalap utama Ducati bisa saja bergeser ke tangan Marquez. Hasil sprint race di Thailand ini menjadi bukti bahwa MotoGP 2025 akan berlangsung sangat menarik. Ducati masih menjadi tim terkuat di lintasan, tetapi persaingan antar pembalap mereka sendiri semakin ketat. Marc Marquez telah membuktikan bahwa ia bukan hanya pembalap hebat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat dengan motor baru. Sementara itu, Alex Marquez semakin menunjukkan potensinya sebagai pesaing serius musim ini. Kini, perhatian beralih ke balapan utama di MotoGP Thailand. Akankah Marc Marquez kembali mendominasi, atau Bagnaia akan bangkit dan membalas? Satu hal yang pasti, persaingan musim ini akan menjadi salah satu yang paling seru dalam sejarah MotoGP. Michele Pirro keheranan, Marc Marquez mampu tampil cepat di sesi praktis MotoGP 2025, sedangkan Pecco Bagnaia kesulitan gelaran MotoGP 2025 resmi dimulai di sirkuit Chang International, Buriram, Thailand. Para pembalap mulai menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lintasan, dengan Ducati menjadi salah satu tim yang paling disorot. Salah satu momen yang mengejutkan terjadi di sesi latihan bebas dan praktis, di mana Marc Marquez mampu tampil luar biasa cepat, sementara rekan setimnya, Francesco Bagnaia, justru mengalami kesulitan. Pada sesi free practice 1, Marc Marquez tampil sebagai pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,423 detik. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Marquez mulai menemukan ritme dengan motor barunya, Desmos edisi GP24, meskipun ia baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati musim ini. Kecepatan Marquez tidak hanya terlihat di FP1, tetapi juga berlanjut ke sesi praktis meski tidak menjadi yang tercepat, ia tetap menunjukkan performa yang konsisten, dan hanya terpaut 0,052 detik dari adiknya, Alex Marquez, yang mencatat waktu terbaik 1 menit 29,020 detik.
Hasil ini semakin menegaskan bahwa Marquez mulai nyaman dengan motornya dan siap bersaing untuk posisi teratas. Namun, yang menjadi perhatian besar adalah performa Francesco Bagnaia. Pembalap utama itu mengalami kesulitan di lintasan dan tidak mampu masuk ke dalam 10 besar pada kedua sesi latihan. Akibatnya, Bagnaia gagal langsung masuk ke sesi kualifikasi kedua, dan harus berjuang di Q1 terlebih dahulu jika ingin mendapatkan posisi start yang lebih baik. Michele Pirro heran dengan performa berbeda Marquez dan Bagnaia. Fenomena ini menarik perhatian Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang juga sangat memahami karakter Desmosedici. Pirro mengungkapkan keheranannya melihat perbedaan performa antara Marquez dan Bagnaia. Menurut Pirro, Marc Marquez masih dalam tahap adaptasi dengan motor Ducati, mengingat ini adalah musim pertamanya bersama tim pabrikan. Sementara itu, Bagnaia sudah sangat memahami karakteristik Desmosedici GP24 karena ia telah menggunakannya selama beberapa musim terakhir. Secara logika, Bagnaia seharusnya lebih unggul dibandingkan Marquez dalam hal pemahaman dan kenyamanan dengan motor. Marc memang pembalap luar biasa, tetapi ini tetap mengejutkan. Ia baru saja beradaptasi dengan Ducati, namun langsung bisa tampil sangat cepat. Sementara itu, Pecco yang sudah lama bersama Ducati justru mengalami kesulitan. Ini menunjukkan betapa luar biasanya bakat alami seorang Marquez, ujar Pirro dalam sebuah wawancara. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi alasan mengapa Marc Marquez bisa langsung tampil kompetitif dengan motor Ducati. Salah satu keunggulan terbesar Marquez adalah kemampuannya beradaptasi dengan berbagai jenis motor. Saat masih bersama Honda, ia terbiasa mengendarai motor yang terkenal sulit dikendalikan, tetapi ia tetap mampu meraih 6 gelar juara dunia di kelas utama. Transisinya ke Ducati mungkin lebih cepat karena ia memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan gaya balapnya. Marquez dikenal sebagai pembalap dengan mental juara yang sangat kuat. Ia selalu mencari cara untuk menjadi lebih cepat dan tidak mudah menyerah, bahkan ketika menghadapi tantangan besar. Ini mungkin menjadi faktor utama yang membuatnya langsung kompetitif di atas Ducati. Motor Desmosedici GP24 dianggap sebagai salah satu motor terbaik di grid saat ini. Ducati memiliki keunggulan dalam kecepatan lintasan lurus dan stabilitas saat pengereman, yang cocok dengan gaya balap agresif Marquez. Bisa jadi, kombinasi antara motor yang kuat dan gaya balapnya membuat adaptasi berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Buriram adalah trek yang menuntut kombinasi kecepatan tinggi dan pengereman kuat. Marquez dikenal sangat kuat dalam aspek pengereman, yang mungkin membantunya memaksimalkan potensi Ducati di lintasan ini. Di sisi lain, performa mengecewakan Francesco Bagnaia masih menjadi tanda tanya besar. Beberapa kemungkinan yang bisa menjadi penyebabnya antara lain, setiap pembalap memiliki preferensi setup motor yang berbeda. Jika setup yang digunakan Bagnaia di sesi latihan tidak sesuai dengan gaya balapnya, itu bisa menyebabkan kesulitan dalam menemukan kecepatan optimal. Meskipun Ducati secara umum kuat di Buriram, tidak semua pembalap memiliki preferensi yang sama terhadap karakteristik sirkuit ini. Bisa jadi, Bagnaia masih mencari ritme terbaiknya di lintasan ini. Faktor lain yang sering berpengaruh adalah kondisi ban dan lintasan. Jika Bagnaia kesulitan menemukan grip yang optimal, maka otomatis catatan waktunya akan tertinggal dibandingkan pembalap lain. Perbedaan performa antara Marc Marquez dan Bagnaia di awal musim ini bisa menjadi awal dari persaingan internal yang sengit dalam tim Ducati. Jika Marquez terus menunjukkan kecepatan seperti ini, maka status Bagnaia sebagai pembalap utama Ducati bisa terancam. Namun, musim masih panjang. Bagnaia memiliki banyak waktu untuk kembali ke performa terbaiknya dan membuktikan bahwa ia masih layak menjadi ujung tombak Ducati dalam perebutan gelar juara dunia. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi sudah banyak cerita menarik yang terjadi. Apakah Marc Marquez akan terus mendominasi? Ataukah Bagnaia mampu bangkit dan kembali menunjukkan dominasinya? Yang pasti, persaingan di musim ini akan semakin seru dan penuh kejutan. Ducati optimis menatap MotoGP 2025. Marquez jadi ancaman besar. Ducati memasuki MotoGP 2025 dengan penuh keyakinan. Tim pabrikan asal Italia ini optimis bahwa gelar juara dunia akan kembali ke tangan mereka. Keyakinan tersebut bukan tanpa alasan.
Selain masih memiliki Francesco Bagnaia yang telah tampil luar biasa selama 4 musim terakhir, Ducati kini diperkuat oleh Marc Marquez, salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Kehadiran Marquez di dalam skuad Ducati semakin memperbesar peluang mereka untuk mendominasi musim ini. Dari hasil tes pramusim, Marquez menunjukkan performa yang mengesankan, membuat banyak pihak yakin bahwa ia akan menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia. Bahkan, beberapa orang dalam Ducati menyatakan bahwa Marquez berpotensi menjadi ancaman besar bagi semua pembalap, termasuk rekan setimnya sendiri, Bagnaia. Marquez bakal mengerikan sepanjang musim. Dalam sebuah wawancara, Jack Appleyard, salah satu orang dalam Dorna Sports, berbincang dengan sumber dari dalam Ducati. Dari perbincangan itu, terungkap bahwa Marquez dianggap sebagai ancaman serius bagi seluruh pembalap di musim 2025 ini. Simulasi balapan yang telah dilakukan selama tes pramusim menunjukkan betapa cepatnya Marquez di atas motor Ducati. Bahkan, dalam kondisi tangki bahan bakar penuh, ia mampu melaju lebih cepat dibandingkan pembalap lain, termasuk Marco Bezzecchi, yang juga tampil mengesankan. Berbicara kepada seseorang di kubu Ducati, ketika diminta komentar tentang simulasi balapan, Marquez, dia menggambarkannya seperti pisau di antara jantung menjadi ancaman untuk semua pembalap. Tidak hanya untuk semua orang di pit lane tetapi juga berpotensi untuk rekan setimnya sendiri, ujar sumber dari Ducati. Davide Tardozzi, General Manager Ducati, juga menyebutkan bahwa Bezzecchi tampil luar biasa. Namun, Marquez lebih unggul dalam hal ketahanan dan kecepatan. Ia mampu melaju lebih dari 23 putaran dengan kecepatan konsisten, sementara Bezzecchi hanya melakukan 13 putaran dalam simulasi balapan sprint. Hal ini membuktikan bahwa Marquez tidak hanya cepat di awal balapan, tetapi juga memiliki daya tahan luar biasa untuk menjaga kecepatannya hingga akhir balapan. Dengan performa seperti ini, Marquez diperkirakan akan menjadi lawan tangguh bagi semua pembalap di grid, termasuk rekan setimnya sendiri, Bagnaia. Rivalitas internal di Ducati bisa menjadi salah satu hal yang menarik untuk disaksikan musim ini. Ducati yakin gelar juara dunia kembali ke mereka. Selain performa impresif Marquez, Ducati juga tetap menjadi tim paling kompetitif berkat motor mereka yang masih sangat kuat. Meskipun mereka tidak menggunakan motor terbaru, Desmos edisi GP25, Ducati masih memiliki Desmos edisi GP24 yang terbukti sangat kompetitif. Banyak yang menilai bahwa mesin GP24 masih menjadi yang terbaik di lintasan, bahkan lebih unggul dibandingkan motor dari pabrikan lain seperti Yamaha, Honda, dan KTM. Dengan kombinasi motor yang kuat dan pembalap-pembalap berbakat seperti Bagnaia dan Marquez, Ducati semakin yakin bahwa mereka akan kembali menjadi juara dunia di musim 2025 ini. Sumber dari dalam Ducati bahkan menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa trofi juara dunia tidak akan lepas dari genggaman Ducati tahun ini. Kecepatan yang mampu dilakukan Marquez sungguh luar biasa. Meskipun mereka masih diam, tidak mengumbar keunggulan mereka, ada peluang besar di sana. Dengan sepenuh hati, saya 100% yakin bahwa kejuaraan dunia akan kembali ke kotak merah, Ducati, pada tahun 2025, ujar orang dalam Ducati tersebut. Ducati memang memiliki alasan kuat untuk optimis. Mereka telah mendominasi MotoGP dalam beberapa musim terakhir, dan kini dengan tambahan Marquez, mereka semakin sulit untuk dikalahkan. Kecepatan dan pengalaman Marquez, ditambah dengan keunggulan teknologi Ducati, membuat mereka menjadi tim yang harus diwaspadai oleh semua lawan di grid. Musim MotoGP 2025 akan dibuka dengan seri perdana di sirkuit Buriram, Thailand. Balapan yang akan berlangsung sore ini diprediksi akan menjadi ajang pembuktian pertama bagi Ducati, terutama bagi Marc Marquez. Apakah Marquez mampu langsung menunjukkan dominasinya di seri pertama ini? Ataukah Bagnaia yang tetap menjadi ujung tombak Ducati? Atau mungkin ada kejutan dari tim-tim lain seperti KTM atau Aprilia? Yang jelas, semua mata akan tertuju pada Marquez dan Ducati. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tak sabar untuk melihat bagaimana Marquez beradaptasi dengan Ducati dalam balapan sesungguhnya. Jika performanya di tes pramusim bisa diterjemahkan ke dalam balapan nyata, maka musim ini bisa menjadi salah satu musim terbaik dalam sejarah MotoGP dengan segala persiapan dan kepercayaan diri yang tinggi. Ducati siap menguasai MotoGP 2025. Kini, saatnya menantikan aksi nyata di lintasan dan melihat apakah prediksi mereka benar-benar akan terwujud. Marc Marquez berambisi meraih gelar ke-9 bersama Ducati. Musim 2025 menjadi musim ke-13 bagi Marc Marquez di ajang MotoGP. Marc Marquez juga masih memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara dunia yang ke-9, kali ini bersama pabrikan Ducati.
Setelah meninggalkan Honda pada akhir musim 2023, Marquez bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada 2024. Keputusan tersebut awalnya sempat diragukan banyak pihak, mengingat ia harus beradaptasi dengan motor yang berbeda setelah lebih dari 1 dekade membela Honda. Namun, Marquez membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi salah satu pembalap terbaik di lintasan dengan finish di peringkat ketiga klasemen akhir musim 2024. Keberhasilannya bersama Gresini Racing menunjukkan bahwa Marquez masih memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi. Dengan performa impresifnya, Ducati pun tertarik untuk merekrutnya ke tim pabrikan guna memperkuat dominasi mereka di MotoGP. General Manager Ducati, Davide Tardozzi, meyakini bahwa Marquez adalah salah satu pembalap paling berbakat dan berani dalam sejarah MotoGP. Keberaniannya dalam menemukan batas maksimal dari motor yang dikendarainya membuatnya berbeda dibandingkan pembalap lain. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap yang agresif dan tak kenal takut. Salah satu karakteristik utamanya adalah kemampuannya mengambil risiko lebih besar dibandingkan pembalap lain. Tidak ada pembalap MotoGP lain yang berani mencari limit motor seperti yang dilakukan Marquez. Keunikan ini dapat dilihat dari jumlah kecelakaan yang dialaminya setiap musim, yang seringkali lebih tinggi dibandingkan pembalap lain. Meski sering terjatuh, ia selalu mampu bangkit dan kembali menunjukkan performa luar biasa di lintasan. Dalam sebuah wawancara, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya lebih mengandalkan naluri saat balapan ketimbang terlalu banyak berpikir secara teknis atau memikirkan postur tubuhnya. Ia merasa bahwa ketika ia mengandalkan instingnya, performanya lebih maksimal dibandingkan saat ia terlalu banyak memikirkan teknik balapan secara teori. Ketika saya sudah menyelesaikan balapan, terkadang saya sendiri terkejut dengan aksi yang saya lakukan di lintasan. Saya berpikir, apa yang telah kau lakukan, Mark? Saya membalap sesuai naluri saya dan sangat menikmatinya. Saat saya mulai terlalu memikirkan bagaimana seharusnya saya memposisikan tubuh atau strategi apa yang harus saya terapkan, justru semuanya menjadi salah. Itu semua karena naluri, tegas juara dunia 8 kali tersebut. Selain itu, pendekatan Marquez terhadap persiapan balapan juga berbeda. Biasanya, para pembalap MotoGP berjalan mengelilingi trek sebelum balapan akhir pekan untuk menganalisis kondisi aspal, mencari titik pengereman yang tepat, serta memahami gundukan atau ketidaksempurnaan permukaan lintasan. Namun, Marquez mengakui bahwa dirinya hampir tidak pernah melakukan hal tersebut. Saya hampir tidak pernah berjalan mengelilingi trek sebelum balapan, karena saya tidak ingin melihat gundukan atau ketidaksempurnaan di aspal. Jika saya terlalu banyak memikirkan detail trek, saya akan kehilangan insting alami saya. Saya lebih percaya pada naluri dibandingkan analisa visual. Motor yang saya kendarai akan memberi saya umpan balik yang saya perlukan saat balapan, pungkasnya. Setelah sukses bersama Gresini Racing di musim 2024, Marquez kini bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada 2025. Dengan pengalaman dan kecepatan yang dimilikinya, ia menjadi salah satu kandidat kuat dalam perburuan gelar juara dunia. Marquez kini mengendarai motor terbaik di grid, Ducati Desmosedici, yang dikenal memiliki keunggulan dalam akselerasi dan top speed. Namun, tantangannya tidaklah mudah. Marquez harus menghadapi para pembalap muda berbakat seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini yang juga mengincar gelar juara. Meski demikian, dengan mentalitasnya yang pantang menyerah, Marquez tetap yakin bisa kembali menjadi yang terbaik. Keberhasilan Marquez di Ducati juga akan menjadi bukti bahwa ia bukan hanya seorang legenda yang sukses bersama Honda, tetapi juga seorang pembalap yang mampu beradaptasi dengan berbagai motor dan kondisi. Jika ia berhasil meraih gelar ke-9, maka namanya akan semakin kokoh sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Kini, para penggemar MotoGP menantikan bagaimana perjalanan Marquez di musim 2025. Apakah ia akan mampu membawa pulang gelar juara dunia ke-9-nya? Atau justru persaingan ketat dengan para rivalnya akan menjadi tantangan terbesar dalam karirnya? Yang pasti, dengan gaya balapnya yang agresif dan keberaniannya dalam mencari batas maksimal, setiap balapan yang dijalaninya selalu penuh aksi dan menarik untuk disaksikan. Inside your head,